Serius deh, kadang orang sampai nggak percaya. Etnis Tionghoa di Jawa yang ngomongnya lebih medok dari tetangga sebelah. Dari logat, unggah-ungguh, sampai candaan khas kampung, semuanya nyatu banget, kayak lahir dan besar dari budaya itu. Nah, justru kebalikannya bikin kaget. Di Malaysia, masih ada Tionghoa yang bahkan Melayu pun nggak fasih. Kok bisa? Satu asal-usul, tapi hasilnya beda jauh? Disinilah ceritanya mulai menarik. Kau pernah jumpa orang Cina boleh cakap Jawa? Serius ni? Kalau tak percaya, tengok ni. Mantu ni ya. Wingi mantu. Oh, wingi mantu. Tanya lah. Makan besar wingi lah. Angan besar ya. Makan gede. Dia begede. Kalau makan gede. Gede besar. Follow lah TikToknya, TikTok. Ini Jawa Skincan. Ini Jawa Skincan. Okey. Follow, bocah-bocah follow lah. So mampir-mampir lah. Angot situ kami mampir yang Skincan. Sikit tahun melawat Selangor. 25 tahun melawat Selangor. Kamu cuti pusing Selangor dulu. Wong Cina ojo sampai hilang Cinone. Wong Jawa ojo sampai hilang Jawane. Tapi nek aku yo next level aku Cijo alias Cina Jawa. Lho iya bolo. Wong aku misalnya dikongkon balik nang negara Mandarin kaya aku wis wegah aku. Aku wis betah nang kene kok. Wegah balik meneh nang negara Mandarin. Aku wis cocok nang kene. Aku iki negara Indonesia dan aku bangga kok. Wong nasionalis pol aku iki. Cijo alias Cina Jawa bolo. Nus wong ganteng wong sangar ngene kok. Cijo ngene kok. Oke bolo. Bineka Tunggal Ika bolo. Ini ada salah satu konten YouTuber karena saya pas lagi searching tuh ya mau cari film horor. Saya ketemu ada salah satu YouTuber WNI yang saat ini berada di Malaysia. Dia itu mengatakan, membandingkan antara Tionghoa Indonesia dengan Tionghoa Malaysia. Dia mengatakan bahwa malu nggak sih? Orang Tionghoa Malaysia itu pandai bahasa Mandarin, tapi di Indonesia malah mereka nggak ngerti bahasa Justru malu lagi ketika di mana mereka itu sudah mengaku Malaysian tapi nggak bisa bahasa lokalnya, bahasa nasionalnya. Itu lebih memalukan. Rai Cino tapi kok ngomong Jawa medok sisan. Kok bisa sih? Yuk aku bakal bahas apa itu Cindo Jawa. Banyak banget nih ya selebgram, seleb TikTok yang besar kayak Bendelli Hero, Stanley Howe, Evelyn Hutani, Stephen Wongso, Stephen Lause, dan juga kayak Bu Rudi yang merupakan etnis keturunan Tionghoa yang ada di Jawa. Pertanyaannya, kenapa sih tampang-tampang Cinonyel tapi fasih dan medok berbahasa Jawa? Jadi guys, menurut Viti Cimeime, banyak banget orang China pada abad 5 bermigrasi ke Pulau Jawa, beralih profesi sebagai pedagang dalam kelompok kecil. Karena menetap di perkotaan yang ada di Pulau Jawa, jadi mereka menyesuaikan adat dan kebiasaan orang setempat agar dapat berbaur dan berinteraksi dengan penduduk lokal, bahkan berasimilasi dengan budaya yang ada di Pulau Jawa. Makanya ono sing Cino nyel, kambek Cino ampiang. Selain itu, pada masa Orde Baru adanya pelarangan dan penggunaan bahasa kebudayaan Tionghoa sehingga mereka berbahasa Jawa, bahkan mengganti nama dengan nama yang ada unsur bahasa Jawanya. Misalnya pada marga Wi menggunakan nama Wijaya, lalu marga Un menjadi Untung. Jadi jangan kaget rek kalau misal nama depannya itu Kristi tapi nama belakangnya Untung. Terus kata Indra Pramujito dan juga Jennifer Lawrence di VT-nya Bayoska bilang kalau Cino raiku, Jawa getihku, yang artinya Chinese wajahku tetapi darahku adalah darah Jawa. Dan juga aku lahir brojol ambek gerang daplok gedene nek Surabaya, yang artinya aku lahir dari awal sampai besar itu di Surabaya. Jadi bahasa Jawa merupakan identitas dari Cindo Jawa. Makanya kalau misal dibilang kamu Cindo tapi kok berbahasa Jawa medok pula, ya ini jawabannya. Kamu yang Cindo Jawa fasih pakai bahasa Jawa atau pakai lo gue kayak anak papi ai? Banyak warga Tionghoa di Indonesia justru mengaku mereka bukan lagi pendatang, tapi memang bagian dari Indonesia itu sendiri. Karena merasa lahir, besar dan hidup di sini, mereka sadar cara menghargai negeri ini adalah dengan ikut adat yang berlaku. Mulai dari bahasa daerah, tradisi tetangga, sampai sopan santun sehari-hari, semuanya dijalani bukan karena dipaksa, tapi karena rasa memiliki. Buat mereka, jadi orang Indonesia bukan sekadar status, tapi pilihan hati yang diwujudkan lewat budaya lokal.
Ingat no aku ya, pokoknya teko tuku mole, oke? Gak mampir-mampir. Leci, iya, cari kayak biasa nih keset. Potongan lo ya, wis langganan lo aku. Wes, mari urusannya sus, ayo nang balik. Kenapa ya, kayak Cindo-Cindo Surabaya itu kalau ngomong tuh medok banget gitu. Koko cici-cicinya tuh pada medok-medok banget gitu. Padahal sebenarnya mereka tuh cakep loh, kalau diem. Ngene bos, tak jelas no ya. Kene iki ya ket lahir brojol jebrot. Itu kita langsung dikelilingi sama manusia-manusia yang ngobrolnya tuh medok dengan logat yang memang seperti ini setiap hari. Papa mama kita seperti ini, teman-teman kita seperti ini, ketemu orang di mana-mana juga ngobrolnya seperti ini. Ya apa caranya kene iso gak medok ngono lho, ngerti gak sih? Kayak dari cilik sampai gede dan seluruh manusia di sekitar kita tuh ngobrolnya tuh kayak gini. Buat kamu yang dari kecil ngobrolnya nggak medok, mungkin kamu ngelihat kita tuh effort banget gitu ngomongnya. Sudah, nggak apa-apa, nggak boleh, nggak kayak gitu. Bagi kamu tuh capek ngeluarin angin, ngeluarin tenaga untuk ngomong kayak gitu. Sebaliknya buat kita yang dari awal kita kebiasaan kalau ngomong tuh harus blah, tiba-tiba kita harus nahan tenaga itu, kita harus nahan angin itu supaya nggak keluar kalau pas lagi ngomong. Iku uangel. Sing biasanya kita ngomong sudah, belum, nggak apa-apa. Lo ya nggak tahu kok tanya saya. Lo nggak bahaya ta? Moro-moro dikongkon ngomongin ini. Sudah kok, nggak apa-apa. Loh, ya nggak tahu kok nanya saya. Nggak bahaya ta? Ngerti gak sih rasanya ku kayak Naruto dek wetenge ono Kyuubi ate metu iku lho, Cuk. Tapi disegel ngono. Kesel ngerti gak sih kayak nahan tenaga, nahan energi sing harus keluar tapi ditahan yang jero iku lho. Kayak kon lek mules lagi mencret mari ngono ikut telekmu ate metu mbok tawahan ben kon gak kecirit iku lho kayak ngono Cuk rasane iku. Lah apa kok kowe iki merengut terus ae? Kok ngomongnya mau ngajak main di pinggir sungai, ya enggak? Lho lihat iki lho. Lah sungai sih. Ya bener sungai, tapi ini sungai nang Osaka kok dojon bori cek wadone ngono lho. Roeng ae, orang wis gak enak badan belani nemeni main nang pinggir sungai roeng ae. Kali jagir, kali mas kan iso saya gak perlu sak do iki ngono lho. Ya wis ngene lho, lan kali aku jana nang kali jagir nang ndi. Oh, temenan lho ya? Iya, wis gak apa-apa. Karo koncone kabeh yo tekan nang anu coba jenenge sama bone sama laman koko anake sing jadi soge anake Farhan delok ya sebab macam mana boleh cakap Jawa ni? Sempadan saya rumah saya dengan Jawa. Yang terakhir rumah saya dengan Jawa. Jiran saya Jawa. Saya waktu kecil bekerja Raja Lima bekerja dengan Wak Isrok, namanya Wak Isrok bin Majid. Arwah lah, dah meninggal lah. Itu macam pak saya lah. Saya kerja kantin dengan dia, sapu-sapu lantai, cuci piring, buat air dan sebagainya. Raja Lima awak dengan anaknya tidur kat rumahnya, mangan kerobong cowo, mangan sambal toto lah, turu mangan turu sama toto, sama tomes, kapen. Justru disinilah uniknya Indonesia. Berbeda latar belakang, tapi bisa melebur tanpa kehilangan jati diri. Ketika Tionghoa bisa medok Jawa, artinya yang kuat bukan cuma budaya, tapi rasa memiliki terhadap negeri ini. Inilah bukti kalau Indonesia bukan sekedar tempat tinggal, tapi rumah bersama. Kalau kamu bangga dengan keberagaman Indonesia, jangan lupa klik like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe biar nggak ketinggalan cerita menarik berikutnya.